Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya Haikal Andika Pratama dengan NIM Digitraject 005 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dan pada video kali ini, saya bakal ngebahas tentang autotuning PID motor DC MATLAB Simulink dalam praktikum dasar sistem kontrol. Nah, mungkin kita langsung aja ke penjelasannya. Kita di sini akan ngebahas dengan judul tiga metode auto tuning, yaitu sine stream, superposition, dan PRSB. Oke, kita mulai di awal ada sine stream. Apa sih sine stream ini? Ini merupakan sebuah metode yang memberikan sinyal uji berupa gelombang sinus pada sistem. Tujuannya untuk adalah melihat respon frekuensi, sehingga MATLAB dapat menghitung parameter PID yang sesuai. Kelebihan dari sine stream ini sendiri adalah akurat untuk sistem posisi atau stable dan kecepatan atau integrating. Kemudian selanjutnya di nomor 2 ada superposition. Metode ini adalah menggabungkan beberapa sinyal uji dengan frekuensi berbeda secara bersamaan. Biasanya digunakan untuk memperoleh data respon yang lebih cepat karena banyak informasi frekuensi diuji sekaligus. Kelebihan dari superposition ini adalah proses autotoning yang lebih cepat dan juga tentu lebih efisien. Kemudian selanjutnya ada PRSB atau Pseudo Random Binary Sequence. Nah, ini adalah yaitu dengan cara memberikan sinyal acak biner 0 dan 1 secara bergantian untuk menguji coba sistem. Metode ini memberikan respon yang luas sehingga cocok untuk sistem non-linear atau yang sulit diprediksi. Kelebihan dari PRSB ini adalah cepat dan cocok untuk autotuning yang otomatis. Nah, kita akan bahas tentang perbedaan kontrol PID kecepatan dan juga posisi. Kontrol kecepatan integrating system. Kita akan mulai dari kecepatan dulu ya teman-teman. Motor DC sebagai sistem kecepatan memiliki sifat integrator. Output berubah mengikuti akumulasi sinyal kontrol dan kemudian biasanya parameter PID cenderung lebih besar agar sistem lebih responsif. Kemudian, tuning membutuhkan penyesuaian pada dinamika kecepatan atau RPM. Nah, kemudian kontrol pada posisi stable sistem. Sistem posisi bersifat stabil karena ada feedback langsung dari ke posisi. Respons lebih mudah dikendalikan karena tidak terjadi integrasi terus-menerus. Nah, parameter PID biasanya lebih kecil dan stabil. Dan tuning fokus pada akurasi, mengikuti set point yang ada di posisi. Nah, singkatnya, kecepatan itu sama dengan sistem mengintegrasi, selanjutnya lebih sulit distabilkan, dan tuning lebih agresif. Kemudian kalau posisi, sistem lebih stabil, lebih mudah dituning, dan respons yang lebih halus. Oke, kemudian ada auto tuning posisi. Yang pertama, itu adalah autotuning kontrol posisi dilakukan dengan tiga metode, yaitu sine stream, superposition, dan PSRSB, untuk mendapatkan nilai KP, KI, dan KD secara otomatis. Kemudian, bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama adalah set point di set bebas. Sistem distabilkan, kemudian selanjutnya aktifkan auto tuning. Kemudian selanjutnya kita akan menunggu kurang lebih selama 200 detik dan selanjutnya akan ada analisis respons posisi. Nah, output yang dihasilkan dari percobaan atau praktik kali ini adalah yang pertama proses auto tuning, kemudian grafik respons posisi, dan selanjutnya adalah nilai KP, KI, KD untuk side stream, superposition, dan PRSB. Nah, auto tuning kontrol kecepatan dengan tiga metode. Langkah sama dengan kontrol posisi tetapi menggunakan mode integrating. Output yang akan ditampilkan adalah proses auto tuning, grafik respon kecepatan, hasil KP, KI, dan HD dari semua metode. Nah, kesimpulan dari teori kali ini atau praktikum kali ini adalah auto tuning PID pada motor DC itu membantu memperoleh parameter KP
KI, dan KD secara otomatis berdasarkan respon sistem. Sehingga proses tuning menjadi lebih cepat dan juga akurat. Setiap metode, entah itu science stream, post-superposition, dan PRSB, itu memiliki karakteristik yang berbeda dalam memberi sinyal uji. Namun, semuanya mampu menghasilkan parameter yang sesuai untuk kontrol posisi maupun kecepatan. Dengan MATLAB Simulink, proses pengujian dapat dilakukan secara visual, sehingga memudahkan analisis dan pemahaman perilaku sistem. Oke, cukup sekian untuk penjelasan teori dari praktikum kali ini. Mungkin akan lebih masuk kalau kita langsung praktikum di MATLAB Simulink-nya. Oke, sampai jumpa. Kita ke praktikumnya. Nah, oke, halo. Halo teman-teman semua. Kita langsung aja ke praktikumnya. Tapi sebelum itu, mungkin terdapat beberapa penyesuaian dari praktikum-praktikum di tugas 9. Nah, apa aja penyesuaiannya? Oke, mari kita bahas ya, teman-teman. Nah, di sini nih, teman-teman. Nah, di sini kita terdapat switching. Ini dia. Nah, untuk sisanya sama aja. Nah, untuk di blok control PWM-nya cuma ditambahin switching, yaitu nanti antara PWM dan PID. Nah, kemudian untuk di blok encoder sama aja. Di blok encoder ini teman-teman. Nah, untuk di blok low filter itu sama juga. Ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk di blok delta time itu sama aja juga. Nah, ini. Nah, oke, mungkin langsung aja kita mulai ke pembahasan videonya ya, teman. Oke, jadi awal-awal kita bakal eh, pilih yang namanya kontrol, sorry, PID controller. Nah, ya teman-teman, kita kita klik aja ini. Nah, di dalamnya ini kita bakal sedikit ubah, teman-teman. Ini kita ganti ke discrete time, nice. Terus ini kita ganti ke 0,3, 0,3. Nah, ini kita akan ubah ke 0,087726. Nah, ini untuk yang lainnya sama aja. Kita akan oke. Gitu. Nah, setelah itu kita awal-awal ke hardware setting dulu teman-teman untuk konekin dari si Arduino-nya. Nah, ini sebentar ya teman-teman agak loading. Nah, ini udah sama ya teman-teman. Ini otomatis ke connect karena emang punya aku udah connect. Kita, nah ini dia 14, oke. Nah, selanjutnya di sini kita bakal ganti tadinya run on board, kita bakal ganti ke connect IO. Nah, nah ini kita, nah setelah itu habis ini kita ganti simulation phasing. Ini kita ganti ke 0,9 teman-teman. Tadinya 1. Ini kita pilih ini ya. Nah, ini udah. Nah, kalau udah kayak gini, jadi langsung aja kita mulai ke rangkaiannya. Pertama, aku bakal cari konstan. Ya, teman-teman. Kita buat di atas aja di sini. Kemudian, seperti biasa, goto. Kita ganti ke aspek. Kita agak perlebar dikit. Nah,
Dan seperti biasa kalau ada konstan sudah pasti ada slider. Minimumnya kita di minus 600 dan maksimumnya di 600. Ini kita di double klik, kita pilih konstan yang ini teman-teman. Kita di oke. Nah, ini kita gedein aja, kita panjangin. Nice. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung kita kita ambil SP yang ini ke sini aja sini. Kemudian kita bakal pilih ambil blok sum. Ini karena kecil banget, ini aku gedein aja. Kayak gitu guys. Nah, segini aja. Tapi ininya aku bakal ganti minus. Jadi plus minus. Nah, kita sambungin aja. Nah, setelah itu aku bakal masukin yang namanya close close loop close loop PID. Nah, ini karena agak kecil aku gedein lagi. Hanya ya kurang lebih segini. Nah, ini fungsi bloknya adalah untuk close loop dan juga untuk auto toner dari PID ini. Jadi kita nggak usah ngatur manual PID, kita cuma tinggal nunggu nanti PID itu bekerja sendiri gitu. Nah, ini udah kayak gini. Nah, ini selanjutnya kita PID, kita ambil aja dari sini teman-teman. Kita sini. Nah, nah kalau udah gini, ini tinggal, oh sorry belum, satu lagi, ini kita di close constant, sorry, constant. Nah, ini kita sambung dari sini. Karena ada konstan, maka bakal ada slider. Tapi slider yang kita gunain kali ini itu beda karena kita pakai slider switch. Kita connect ke sini. Oke. Nah, kita matiin dulu aja. Maka nilainya bakal nol. Nah, nah ini untuk orang kayaknya kurang lebihnya. Oke, satu lagi lupa. Kita bakal ambil encoder. Karena kita bakal mulai uh, percobaan pertama. Sorry, bukan encoder yang ini. Ini ya teman-teman. Oh, nah, eh, dia langsung aja. Aku bakal di sini kita butuh banyak banget display kayak gini teman-teman. Ini aku bakal copy paste aja. Gue juga perlu. Nah, ini gak cuma di sini, tuh ada yang di atas seperti ini. Kemudian ada juga yang di atas sini. Kemudian ada juga yang di atas sini. Nice. Nah, kemudian kabel ini kita bakal hubungin ke ini. Kita bakal ini.
Gua pindahin kayak sini deh. Nah, ini tinggal dihubungin ke sini. Nah, terus aku juga butuh display lagi. Ini buat ini. Aku butuh display lagi. Ini buat di sini. Nah, kayak gini kurang lebihnya. Terus aku butuh scope. Ini karena kecilan, kita gedein aja kayak gini. Nah, kemudian eh, dari sini aku butuh langsung yang ke sini satu, ya teman-teman. Kemudian dari sini aku butuh lagi dua, kemudian eh dari sini tiga. Nah, ini tinggal aku benerin aja rangkaiannya. Nah, kurang lebihnya kayak gini ya teman-teman. Untuk eh dari rangkaian ini, kemudian di sini ya kita bakal atur aja teman-teman. Nah, yang penting tuh di bagian ininya nih. Kita ganti PID dulu. Nah, kemudian ini 01 ini discrete time. Kita tambah dikit. Ininya kita ganti 2. Dan ininya 60 benar. Nanti untuk eksperimen. Nah, kita awal-awal bakal eksperimen science stream dulu teman-teman. Ini kita pencet stabil. Ini mau kita kasih 200 amplitudo. Dan ini kita kasih positif. Nah, nah teman-teman. Untuk eh penjelasan dari rangkaiannya itu cukup sekian. Nah, jadi mungkin aku bakal ngejelas sedikit. Jadi konstan ini dia bakal berpengaruh dalam menyalurkan tenaga atau arus ke SP. Nah, itu ini dia ininya. Nanti SP ini akan langsung masuk ke PID controller dan kemudian akan langsung masuk ke PID autotuner. Nah, nanti dari PID sendiri ini akan menggerakkan dari motor ini sendiri. Nah, ketika motor udah sampai pada ini tertentu karena ini feedbacknya encoder dia akan ngeloop terus sampai SP yang ingin dicapai itu ter apa ya tercapai gitu sampai set point yang ingin dicapai itu tercapai dan dia akan stabil. Nah seperti itu untuk eh yang pertama kayak gitu ya teman-teman, jadi langsung aja kita run with IO.
Nah, teman-teman, jadi tadi udah selesai, teman-teman. Nah, kita bakal lanjut ke percobaan yang selanjutnya. Itu kita bakal ngambil ini ya, teman-teman. Kita pakai encoder lagi di superposition. Nah, nah, tapi kali ini eksperimennya kita kan tadi kan stable, kita pakai yang integrating. Kita pakai superposition. Kita langsung aja kita mulai.
Oke teman-teman, mungkin cukup segitu aja penjelasan dan percobaan dari tugas 10 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.